Betapa hebatnya didikan Nabi. Didikan Nabi itu begitu, menciptakan hukum sosial itu segala-galanya. Ya, menciptakan hukum sosial itu apa? Segala-galanya. Sampai Quran sing sakral ngoten itu nak hukum sosial diulang-ulang. Misalnya gitu. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Ya lu ojo sentak. Teng masalah haji nggih ngoten. Wa atimul ba'isal faqir wa atimul qani awal qatar. Kowe nak haji iku kudu ngekeki mangan wong sing isin njaluk. Wa atimul ba'isal faqir, nak orang fakir kayak mangan. Karena lewat hukum sosial yang diterapkan Quran ini itu akan jutaan masalah sosial terselesaikan. Tenggene napa jenenge surat niku malah jelas falak tahamal aqaba wa ma adraka napa mal aqaba. Napa aqaba iku raqaba au it'amun fi yaumin ngekeki mangan. Kula nu ngrasakno. Misale ngeten, niki sing kula alami. Karena saya kerja di kota, dapat gaji tetap. Sehingga saya tidak berutang-utang tonggo urusan belanja. Secara hukum ekonomi hidup saya sehat karena saya tidak berutang-utang untuk anak saya, untuk istri saya. Secara sehat. Dan saya bisa memanage kalau pendapatan saya sekian, pengeluaran maksimal sekian, saya harus sekian. Itu secara hukum ekonomi saya sehat. Tapi kamu jangan sok suci saat kamu secara hukum ekonomi sok suci sok besar. Karena banyak puluhan atau ratusan orang bisa makan. Karena yang sehat bukan hak ekonomi, tapi hak sosial. Ana wong bar ndokar, bar nosa atau bar ngojek, badhe mok 20.000. Butuh wis 20.000. Lha iku diutang tanggane perkara loro iku dikekno 20.000. Iku kan pelanggaran aturan ekonomi. Tapi dia baik cara Allah. Mergo kepentingane keluarga 20.000 dikalahno diutangno tangga sing saiki lara luwih mendesak. Padahal kalau kita ngikuti ekonomi global atau ekonomi modern, tentu memanage pengeluaran dan pemasukan akan sangat modern dan itu bisa anti sosial. Mulane kula pengalaman kula pribadi, kula niku selalu punya uang untuk jatah-jatah wong sing terkenal lomo, terkenal nulung tiyang. Niku mesti kula sukani dhuwit. Kadang kita kok, lho Gus kula sedhi dhuwit tak kei dhuwit. Kowe iku wong rapati mulya ora kanggo, dadi wong utang kowe iku wani. Nah, utang aku rapati wani, aku tak titip kowe. Saking saya itu iman bahwa hukum sosial harus berjalan. Mulane nek dadi wong rapati kanggo muranu hikmahe gedhe. Wong nak rapati kanggo rapati terhormat, wong nyileh tosam ya wani. Nggasap sepeda motor ya wani. Kowe nak dhewe jagung gedang ning Tegal ya nyolong ya napa? Wani. Dengan demikian kowe ngamal sosial besar-besar. Lho niki tenan iki. Kanjeng Nabi itu wonten ajaran ngeten, tenggene Kitabul Ghorsi, tenggene Muslim, Kitabul apa? Ghorsi. Ayyuma muslimin zaro'a ghorsan fa'akalat hu insanun au bahimatun illa kanat alaihi sedekah. Illa kanat lahu sedekah. Wong nandur tanduran misale ning kene nandur gedang. Akhire dipangan manuk cek menungso. Iku dadi sedekah Dik. Kowe aja dadi wong Islam bento gedang kemis ilang ra mbok ikhlas no rugi. Kayak kok dadi wong Islam kok bento, gedang tetep ilang kowe ra entuk ganjaran. Ini jenenge bento dobel. Bento napa? Lah soal sing nyolong tetep haram hukume sing nyolong. Tapi kowe ora perlu melok kelangan ganjaran, gedang wis ilang. Ora entuk napa? Ganjaran. Kula baleni malih. Itu masalah hukum sosial. Sing kula alami nggih ngoten. Kula nu badhe umroh masuk Mekah. Iku mesti nganggo sabuk. Ini kalau sukani duit real, karena kulon mboten nyaman. Engkau aku tawaf, itu mesti ibadah pribadi. Itu hubunganku mbek pangeran. Tapi bagaimana hubungan sosial? Padahal jelas neng Quran wa atimul ba'isal fakir, wa atimul qani awal. Kalau masuk pintu Mekah kan mesti kata tiang-tiang Sudan, tiang Palestina, tiang-tiang sing jaluk-jaluk. Kita kasih, supaya kita masih punya tautan hukum napa sosial. Di kulo nganti nganggo pakaian ihram terus sesane. Kalau mau kuburan ya sanggup, nak mau ketemu uang sing harus kaya kasih tak kasih. Itu Islam. Islam itu begitu mendewakan masalah hukum sosial sampai falak tahamal aqaba wa ma adraka. Itu yang disebut tidak ada hukum vertikal, hukum sosial semua. Fakku raqabah, memperdekakan budak. Au it'amun fi yaumin di masrufah.
yatiman dza maqrabah au miskinan dza maqrabah. Terusannya juga hukum sosial, sumakana minal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil marhamah, dan saling pesan, saling mengasihi, wa tawassaw bil marhamah. Ini penting kalau aturakan bahwa kita memang hormat sama Pak SBY, sama Pak JK kita hormat, sama presiden, sama menteri kita hormat, sama bupati hormat. Tapi kita harus lebih hormat sama hukum sosial yang sedang berjalan, karena itu jelas-jelas lebih cepat. Bukan sekedar visi, jauh faktual, lebih cepat, lebih itu sudah terjadi, bukan akan. Kalau calon presiden mungkin baru akan, kalau di masyarakat itu sudah terjadi. Ya jajal wis, misalnya kayak ngaten iki, misalnya mobil kula rusak. Misalnya, terus kula ra duwe. Itu kalau masyarakat lebih cepat mesti lebih baik. Gus kula derekno, kula sangon riyen, Gus. Ora. Lah nek aku misalnya ngenteni Pak SBY Kak Mor Jakarta barang, nelpon metuki asistene ajuda malah wis kadung mate, napa? Begitu juga tetangga kita yang miskin gak kelar mangan. Mereka tentu yang menyelamatkan orang terdekat. Paham ya? Aku saya kira di beras utangi ben aku iso mangan diutangi, selesai. Makanya lewat ngaji ini sampean harus bangga jadi masyarakat biasa lebih. Karena amal kita ini jelas-jelas lebih cepat, lebih apa? Cepat. Juga lebih baik karena langsung. Makanya lewat ngaji ini sampai nanti nggak mulai tertarik ngomong capres sopo, cawapres sopo. Karena kita punya stok, punya kesempatan ngamal sosial yang lebih cepat, lebih. Jadi berapa juta orang yang miskin, berapa juta orang yang makannya gantung ditolong yang lain. Dan hukum saling nolong ini yang menyelesaikan jutaan masalah sosial. Gue di kakak raiso mangan ditulung adik, adik raiso mangan ditulung kakak, ditulung pernah Pak D, pernah Pak Lek, pernah Tonggo, pernah. Itu jutaan masalah sosial yang jauh lebih cepat, lebih baik sudah terselesaikan. Coba kalau negara nganggo BLTW debat kusir sik. Iku telung wulan pisan. Apa wong kuat mangan telung wulan pisan? Sementara lewat hukum sosial ana ponakan raiso mangan Pak D ne ngekeki beras. Ana Pak D lara ponakane ngetero pleng ning rumah sakit. Kita harus bangga. Ya mulane ngendikane Kanjeng Nabi alamate kiamat, alamate dunya rusak nek wa ijabi kulli dhirain biro. Orang bangga dengan ide-idenya. Bangga dengan ide ekonomi kerakyatan, sing sitok bangga dengan ide ekonomi liberal, sing sitok bangga dengan konsep-konsep bank-bank dunia. Itu kan hanya pendapat. Itu hanya ide. Tapi kalau rakyat secara sosial sudah menyelesaikan masalah sosialnya sendiri. Paham? Sedulur ngono ide-ide besar itu rakyat sudah sering saling menolong dan menyelesaikan masalah sosial. Ana tanggane hamil pe kelahiran bojone ning Tegal, tanggane mlayu nyeluk. Sing di sepeda motor toto sanget terone puskesmas ana sing nyeluk bedan. Ini jauh lebih cepat, lebih baik, detik lho ini. Napa? Lha nek kok malah ngenteni apike presiden ku kliru. Kowe dhewe iso apik kok malah ngenteni apike wong liya. Paham ya? Kamu harus bangga jadi masyarakat biasa. Loh soal kita di nafsu ya, soal kita di khadzun nafsi. Nah presidennya apik ya sudah lagi gue jagungan wae ora usah lebokno ati omongan-omongan niku ora usah lebok. Ya umume wong ngomong ngono ya iya tapi sing jelas wong ngomong niku ora pakar, ora ilmuwan, ora di rumus sosial ngoten. Enggak jelas orang yang pakar napa pakar sosial kados kula wonten niku luwih real niku. Lho kula sering seminar Mas Le. Itu pakar-pakar sosial itu kagum karena memang faktanya begitu. Faktanya napa? Sebab itu tenggene ilmu tafsir nate nggih kula maca diterangaken. Kenapa khitab Quran itu sering mufrad tidak jamak padahal yang disuruh semua orang. Kenapa misalnya wa amma sa'ila fala tanhar. Wa amma bi nikmati rabbika napa? Fadis. Kok tidak misalnya fala tanharu. Kamu kalian kok tidak kalian? Karena sebetulnya setiap individu itu merasa kena khitab Allah dan setiap individu itu pula yang sering menyelesaikan masalah. Misalnya ngeten, saya sebagai bapak itu kena khitab ngurmat anak saya. Saya akan bilang sama Allah sami'na wa ata'na. Tapi apa artinya aku kepengen ngurmat anak? Misalnya pas kula tindak anak kula sakit, tentu sing ngetero teng rumah sakit santri misalnya atau tonggo. Kowe dadi bojo wajib ngrumat bojo, tapi apa artine kepengin ngrumat? Nah, kowe pas ning pasar, bojo mloro pas kene pasar, tentu sing ngetara juga toh. Sehingga penting ana khitab
Makanya setiap ono khitab nganggo tak khitab itu jarene tafsir ayyuhal mukhatab. Mukhatab ya siapa saja yang kebetulan kena khitab itu. Mulane tengene bab fardhu kifayah diterangaken setiap kewajiban fardhu kifayah liman ro'ahu bagi wong sing tepaan roh kejadian iku. Paham? Niki hebatnya Islam. Jadi semua individu itu diberi mandat untuk bisa melaksanakan tugas. Kemarin setiap individu dilatih untuk menjadi subjek, menjadi pelaku. Malah gue saya gitu bodoh, para bupati soleh, presiden soleh, udah dibodoh, paham? Karena sama tak kelihatan apa oleh besar para presiden soleh, ya mesti aja kita berharap. Dengan presiden soleh maka banyak kesalian, kita berharap. Tapi juga sama, kita lebih berharap lagi kesalian kolektif, kesalian masyarakat bersama. Itu jauh kita lebih berharap. Maksudnya kesalahan kolektif artinya wis ora nulung malah dimaling. Lah mergo nak sekali hukum sosial ku kropos malah kropos bareng. Artinya tingkat harapan kita pada presiden baik itu sama dengan tingkat harapan kita bahkan lebih kepada sosial kolektif. Karena ini bisa menyelesaikan jutaan masalah. Misalnya kayak pas neng pasar bojomu hamil tua. Siapa yang nolong cepat ketika wis sampai kelahiran? Ditonggo sing ditusa ngetroning bidan. Sing di duit ngutangi sik bidane dhewe karena sosial ya gelem diutang ra kudu bayar kontan. Ini 3 paket hukum sosial sing langsung menyelesaikan masalah. Coba kalau lewat negara, sapi-api negara, urus dulu kartu tanda miskin. Nggo RT ini sawah. Miskinnya butuh tanda. Paham? Ndelok raine wis kumuh ra wis tanda miskin. Oh miskin kok butuh apa? Kok potongannya uang gak ketor. Artinya kalau lewat negara itu tidak mungkin lebih cepat, lebih baik. Yang mesti lebih cepat gitu tadi hukum apa? Sosial yang berjalan. Sebab itu sirine kenapa pakar-pakar tafsir, ulama tafsir angger ana khitab mau ditulis ayyuhal mukhatab. Ya siapa saja, karena siapa saja bisa kena itu. Itu hebatnya Islam. Jauh sebelum orang modern sudah punya hukum yang namanya fardhu kifayah. Fardhu kifayah itu satu kewajiban yang diterapkan liman ro'ahu bagi siapa yang sedang mengalami itu, sedang bersinggungan. Paham ya? Ini penting kalau aturaken. Ben sampean bangga jadi masyarakat biasa napa? Kula bangga jadi masyarakatnya. Kula mboten ketua MUI, ora ketua NU, ora ketua Muhammadiyah, kula bangga. Kula ya terkenal wong saenake malah bangga. Kula tambah murahan, tambah bangga. Karena apa itu tadi? Kalau sering teng pasar benak kalau dijegat tiang. Gus, kalau ingin mau ayat itu gak pati paham, Gus sampean terang. Ya cara kalau ketamui malah prosedur. Kadang kalau numpak tosa nak badhe teng sarang mulang. Ngene Pak Bandobel ngumbal ketemu tiang. Wingi niku Gus wonten musyawarah apa Gus mau ketemu jenengan tak tangkel. Teng mriki gak apa-apa, gak apa-apa. Malah nak sowan ning omah malah apa-apa. Lah piye niku? Ya malah ngel-ngel aku to nyogoi kopi teh malah bulet to. Akhirnya takok. Artinya kan lebih cepat lebih baik gitu. Begitu juga ke utang, saat cepat-cepatnya bank udah ada takok sertifikat, takok BPKB. Coba kalau utang tonggo sekali husnudon podo cocoki selesai, langsung cair. Paham ya? Udah tidak yang namanya hukum sosial sekali sehat tetap lebih cepat. Saat cepat-cepatnya bank jadi 15 menit itu takok BPKB, takok macam-macam. Jadi 15 menit cepet, tapi tongko orang nganti 15 menit, 2 menit cair tes. Makanya jangan nodai ya, karena baiknya hukum sosial begini jangan nodai. Mari terus utang terus disaur, itu penoda sosial. Makanya jangan nodai. Itu makanya nodai ya rusak kabeh. Paham gini penting kula aturaken.